ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Ini saya mau agak serius, serius. Jadi kalau misalnya kita tahu di Nusa Tenggara Timur sendiri sebelum pemindahan atau sebelum Bapak berpindah ke sini pun juga ada masalah atau kasus pembunuhan ibu dan anak yang di Penkasih yang sedang viral juga sampai sekarang. Ini kan juga menyebabkan sempat ada kontra dengan masyarakat tentunya, sama dengan Polda Nusa Tenggara Timur, ada pokoknya ada beberapa aksi, dan juga sebetulnya dari berita-berita ini masyarakat pun juga ada beritanya jadi simpang siur ya Pak ya. Jadi kita juga bisa dibilang ada yang termakan hoax dan sebagainya. Ini kalau misalnya tanggapan dari Pak Setio sendiri bagaimana Pak? Ya, yang pertama saya harus sampaikan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur gitu bahwa tindakan yang saya lakukan pertama adalah meminta expose satu gelar perkara dari para penyidiknya, dihadiri oleh pejabat utama yang lain. Saya ingin melihat konstruksi perkara itu seperti apa, gitu. Ya, saya sudah melihat juga beberapa komentar, kemudian ada yang di sosmed, gitu ya, bahkan ada surat yang disampaikan kepada saya. Semuanya menjadi bagian masukan buat saya, gitu. Tapi saya juga yang pertama adalah melihat konstruksi perkaranya itu seperti apa sih sebenarnya. Kemudian saya akan mencoba membandingkan antara informasi yang berkembang dengan apa yang sudah didapatkan oleh penyidik. Nah, yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat, ya saya berharap bahwa masyarakat juga yang pertama bisa memberikan penghargaan dulu lah kepada Polda yang sudah bisa menangani, kemudian bisa melakukan proses penahanan upaya paksa terhadap tersangka. Ya, terlepas kemudian ada penyerahan diri dari si tersangka, tapi sebenarnya proses sebelumnya itu sudah mulai dilakukan upaya pencarian, gitu. Ya, cuma mungkin masalah waktu saja sehingga terjadi penyerahan diri. Kemudian yang berikutnya, kalau masyarakat sudah percaya, gitu, tapi kemudian ada juga kelompok masyarakat yang masih ragu. Saya memahami itu sebagai sesuatu yang biasa sebenarnya. Artinya biasa, wajar itu terjadi di mana saja. Ada kelompok yang kemudian mungkin menganggap bahwa proses penyidikannya kurang lengkap, ya penanganannya masih setengah-setengah dan lain-lain gitu. Tapi saya melihat apa yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda NTT dengan jajaran, khususnya Polres Kota Kupang, itu sudah memanfaatkan criminal scientific investigation. Gitu, artinya di situ ada melibatkan forensik, ada melibatkan ahli digital dan sebagainya, gitu. Nah, terlepas kemudian apa yang kami lakukan itu mendapat respon atau ditanggapi sebagai sesuatu hal yang ini kurang, itu lemah dan sebagainya, tidak ada masalah, everything is okay. Saya anggap bahwa itu bagian dinamika lah dalam proses penegakan hukum, akan selalu seperti itu, gitu. Ya, kenapa akan selalu seperti itu? Ya, mungkin saya berharap sih para pihak semuanya itu ya nothing tulus lah semuanya. Memang karena tidak ada sesuatu yang kepentingan, tidak ada coy-nya lah ya, konflik of interest-nya gitu, sehingga betul-betul ini murni yang disampaikan adalah memang sesuai dengan kondisi keadaan yang sebenarnya. Tetapi sekali lagi, kondisi yang seperti itu kami olah, kami telaah, kami teliti semuanya, kemudian dilakukan pemeriksaan, dilakukan ada hal yang sekali lagi sifatnya secara forensik, saintifik dan semuanya sudah kita lakukan. Mungkin nanti akan tiba masanya Kabid Humas akan menjelaskan secara detail proses penyidikan yang sudah dilakukan itu apa saja. Namun sekali lagi saya memahami apapun yang kami lakukan pasti ada pihak yang mengomentari itu bagian daripada sebuah kekurangan, kelemahan, bahkan mungkin dianggap sebagai suatu kesalahan. Kami terima itu. Nah, endingnya adalah bahwa berkas itu nantinya kan dilimpahkan tahap 1 ke Kejaksaan Tinggi. Kemudian di situ ada proses penelitian berkas yang dilakukan oleh jaksa peneliti berkas yang disebut dengan P16. Nah, tentu ada petunjuk, ada diskusi dan sebagainya, kami terima masukan sepanjang bahwa itu memang belum kami lakukan, kita lakukan sampai kemudian nanti ada mungkin proses pengembalian lagi dan dinyatakan mudah-mudahan ya berkasnya segera dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti berkas perkaranya. Harapan
harapan saya yang paling terakhir adalah bahwa pada saat nanti dilimpahkan ke pengadilan, proses pemeriksaan di persidangan itu menjadi terbuka semuanya, gitu. Silakan masyarakat melihat, gitu, keterangan-keterangan yang disampaikan sesuai dengan berita acara, ditanyakan oleh majelis hakim, ada pihak jaksa, ada pihak penasihat hukum atau pengacaranya si tersangka, semuanya bisa di situ beradu argumentasi untuk bisa menguji, ya, menguji hasil penyidikan yang sudah dilakukan, gitu. Nah, nanti disitulah akan bahasanya itu terungkap terang benderang, gitu, ya, apa saja, gitu, apa yang sudah kami lakukan selama ini, kondisinya seperti itu akan terungkap terang benderang, gitu. Kalau misalkan kemudian ternyata informasi yang selama ini yang katanya informasi, gitu ya, saya tidak berharap bahwa jangan sampai kemudian apa yang disampaikan oleh, ya mohon maaf, orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu hanya testimoni di audit saja, gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi betul-betul berdasarkan informasi yang sifatnya detail, gitu. Sekali lagi, proses pemeriksaan persidangan itu nanti menguji proses penyidikan yang sudah dilakukan, terbuka semuanya, orang bisa hadir, orang bisa melihat. Mudah-mudahan ya dari situ nanti respect daripada masyarakat melihat bahwa ini sudah dilakukan dengan benar. Saya melihat sebenarnya kalau masyarakat secara umum, secara luas, ya mungkin sudah tidak ada menganggap bahwa prosesnya sudah berjalan dengan seharusnya ya Pak. Iya, sudah on the track lah begitu ya, sudah nggak ada masalah gitu. Tapi sekali lagi saya juga menghargailah terhadap mereka yang masih mungkin menyampaikan keluhan, komplain, itu bagian daripada dinamika. Iya. Tanpa hal itu juga saya yakin kita juga menganggap hidup ini biasa-biasa saja. Tapi ada dinamika seperti itu, hidup menjadi berbunga, berwarna, ada pelanginya. Life is never flat ya Pak. Ya, betul sekali. Untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur, kalau tadi telah mendengarkan tanggapan langsung dari Bapak Kapolda sendiri, jangan takut karena di akhir pun juga pasti akan dibeberkan dengan jelas dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi ditunggu saja karena dari Polda Nusa Tenggara Timur sendiri pun telah bekerja keras untuk kasus yang sedang heboh ini ya Pak ya. Iya.